Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat kebijakan UMP asimetrik. Kalau yang peristiwa tahun 2021, UMP kita yang berbeda dengan kebijakan nasional, semuanya sudah tahu itu. Saya tidak perlu ceritakan. Tapi kita ingin mengambil posisi yang jelas, sikapnya begitu. Dan dari tahun 2021, kami undang para pengusaha-pengusaha di Jakarta. Cara mengundangnya bagaimana? Kami undang 50 pembayar pajak terbesar di Jakarta. Saya ingin ingatkan pada semua, yang berkumpul di ruangan itu pada saat Republik ini didirikan adalah orang-orang yang secara sosial ekonomi makmur. Secara keterdidikan amat terdidik. Di saat 95% penduduk kita buta huruf. Semangat menggema bergemuruh. Cakep. Memantapkan siasat dan tingkatkan konsolidasi. Cakep. Melihat semangat kawan-kawan ojol dan buruh, aura kemenangan PKS dan Pak Anies tercium kuat sekali. Allahu Akbar. Panjang ya, tapi nggak apa-apa. Ini budaya kita ya, insya Allah ya. Baik semuanya, luar biasa. 2024 PKS menang, Anies Presiden, buruh Ojol sejahtera, Indonesia maju. Baik, kalau yang selanjutnya ini tidak perlu basa-basa lagi. Buah rambutan manis mempesona, buah duren dibelah 4. Cakep. Sambutan Pak Anies yang mempesona, Presiden kita 2024. PKS Menang, Anies Presiden. PKS menang, PKS menang. Buruh ojol sejahtera. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hidup buruh, hidup ojol, hidup PKS. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyebut Bapak-bapak Ibu yang terhormat yang hadir di sini. Bapak Dr. Ahmad Sayhu, Presiden PKS, boleh kita beri tepuk tangan untuk beliau dan seluruh jajaran pengurus DPP. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua Majelis Syuro Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, para anggota DPR yang hadir, Bapak Mardani Alisera, Ibu Kurniasih Mufidawati. Yang saya hormati juga Bapak Indra, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, dan Bapak Mantri, Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Kemudian di sini ada daftar nama para ketua. Izinkan saya menyebut namanya satu-satu sebagai bentuk penghormatan kepada mereka semua yang hadir di sini. Pak Minardi, Pak Arief Minardi yang saya hormati, dari Ketua Umum atau FSPLM. Kemudian Bapak Muhammad Rusdi, Ketua Harian KSPI. Yang saya hormati Pak Joko, Ketua SPN. Mana Pak Joko nih? Pak Joko. Yang Sumirat, Ketua atau Presiden Aspek. Bapak Sudarto, mana Pak Sudarto? Pak Sudarto, Ketua FSP, maaf. Ibu Evi Krisnawati, Ketua Farkes. Bu Evi, boleh tepuk tangan untuk beliau. Bapak Daeng Wahidin, mana Pak Daeng Wahidin? Ketua PPMI. Bapak Benyamin, boleh tepuk tangan untuk beliau Pak Benyamin. Ketua FSP UI. Kornas Speed Ojol, Pak Budiman. Thank you, Pak. Ketua SPK, Pak Ripi Uripto, mana Pak Ripi? Oke, Pak Ripi, terima kasih. Sekjen SMI, Pak Jumari, mana Pak Jumari? Oke, Presiden Unimik, Bapak Fatur Rahman, mana Fatur Rahman? Oke, hadir. Ketua Komunitas Pengemudi Daring, Pak Suharyanto. Ini dari FSPMI, Pak Yudi Winarno. Mana Pak Yudi? Mana Pak Yudi? Siap Pak Yudi. Gartex KSBSI, Pak Yumana Sagala. Oh Ibu Yumana Sagala. DPP KSPI, Pak Teddy Rusmawan. Mana Pak Teddy? Siap Pak Teddy. Presiden SPOI, Pak Sulianto. Mana Pak Sulianto? Siap. Alhamdulillah, daftarnya sudah disebut. Tepuk tangan untuk semua para pimpinan organisasi-organisasi buruh pekerja yang hadir bersama pada hari ini.
Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Rasanya kita layak untuk menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada PKS yang konsisten di dalam membela usaha menghadirkan keadilan. Ini bukan soal membela buruh, ini soal menegakkan perintah pertama konstitusi. Bahwa kita semua mendirikan republik ini untuk sebuah kalimat terakhir dalam penutupan pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih para PKS telah konsisten menjalankan itu. Bukan sesuatu yang sederhana, tantangannya besar. Tapi konsistensi itu yang bisa membuat kita menengok ke depan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan. Karena itu yang membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang, tidak mau memikirkan yang belum maju. Sudah mikirin diri sendiri. Tapi kita juga rasanya sering begitu. Ini observasi nih Pak. Saya kalau hadir di sebuah acara, seringkali habis acara selesai, terus kita foto-foto. Betul ya? Foto-foto nih, Pak Anies kita foto, Pak Anies foto, rebutan foto-foto. Rame betul kalau rebutan foto-foto itu. Dan pada saat rame rebutan foto-foto itu, kemudian tidak lama ada yang bilang, udah, Pak Anies capek. Saya perhatikan siapa yang bilang, yang sudah selesai selfie. Iya. Yang bilang udah cukup, itu yang udah selesai. Yang belum ini loh, saya kapan gilirannya? Betul nggak? Bapak Ibu sekalian, di Republik ini banyak yang sudah sejahtera. Jangan lupakan mereka yang sedang berjuang untuk menuju sejahtera. Jangan karena sudah sejahtera, udah ya. Dulu nggak apa-apa diatur adil, sekarang udah ya, saya sudah makmur nih. Oke? Sekarang kita tidak bicara keadilan lagi, jangan. Karena banyak republik ini giliran untuk naik kelas. Itulah yang kemudian menjadi prinsip. Jadi kemarin ketika kami bertugas di Jakarta, saya cerita sedikit boleh ya? Ada kode jam, ada pada 5 menit juga, baik. Ini prinsip kesetaraan katanya, 5 menit cuma. Tapi gini, saya cerita sedikit. Kita semua yang memegang amanah selalu harus mengambil keputusan. Karena tugas pemimpin sesungguhnya adalah membuat keputusan. Itulah tugasnya. Diberikan kewenangan untuk dia mengambil keputusan. Karena itu harus kita memiliki prinsip apa yang digunakan kalau mengambil keputusan. Dasarnya apa? Dan saya sering sampaikan berkali-kali. Di dalam mengambil keputusan, kami di Jakarta mencoba menggunakan 4 pegangan. Nomor 1. Prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini nomor 1. Prinsip keadilan. Nomor 2. Akal sehat. Data, fakta. Ini nomor 2. Nomor 3. Kepentingan umum. Kepentingan bersama, kepentingan publik. Yang keempat, undang-undang, aturan, regulasi. Urutannya begitu. Kalau urutannya dibalik, Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu aturan, undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, yang tidak sesuai dengan akal sehat, yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Selesai, 3 yang lain hilang kalau urutannya diubah. Nah, kita sering menemukan situasi begitu. Saya beri contoh. Di tahun 2020 kita terhantam COVID. Kita ingat ya semua COVID. Jadi banyak perekonomian kita kontraksi mengecil. Apa yang terjadi kemudian? Kemudian diambil keputusan. Karena setiap akhir bulan Oktober selalu ada keputusan soal UMP. Kita selalu diskusi nih soal UMP. Dan seperti ceritakan tadi Pak Arief, bahwa kalau udah bicara UMP itu kita serius. Kita bukan bicara di depan publik saja, kita bicara percakapan serius dengan teman-teman tokoh buruh dan juga dengan pengusaha. Dan kami sampaikan, kita ingin cari jalan keluar yang adil, yang fair, bicara dengan semuanya.
Ini teman-teman semua jadi saksinya lah, apa proses perjalanan. Dan pada saat itu, dikatakan bahwa UMP-nya tidak naik. Kenapa? Karena perekonomian mengalami kontraksi. Saya katakan, iya benar, perekonomian kontraksi. Tapi tidak semua sektor mengalami kontraksi. Kalau dibuat grafik, ada yang turun, ada yang naik. Perusahaan yang membuat masker, wah naik sekali. Perusahaan di sektor kesehatan naik semua. Kenapa di sektor yang naik, buruhnya tidak boleh mengalami peningkatan upah? Harus mereka mendapatkan kesempatan. Karena apa? Lawang pemilik perusahaan yang mengalami lonjakan keuntungan, lah kok yang bekerja tidak boleh merasakan bagian dari kerjanya untuk mendapatkan porsinya, betul tidak? Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang membuat kebijakan UMP asimetrik. Tidak sama, tergantung sektor. Sektor perhotelan, ya tentu saja tutup hotelnya. Sektor kuliner tutup. Tapi kalau sektornya kesehatan, itu booming sebagai kegiatan ekonomi. Saya berikan contoh, kalau kita menggunakan prinsipnya nomor 4 saja, maka keadilan hilang, akal sehat hilang, kepentingan publik hilang. Itu yang kita coba kerjakan di Jakarta. Dan itu juga yang nanti akan jadi pegangan ketika bicara ke depan. Kalau yang peristiwa tahun 2021, UMP kita yang berbeda dengan kebijakan nasional, semuanya sudah tahu itu. Saya tidak perlu ceritakan. Tapi kita ingin mengambil posisi yang jelas, sikapnya begitu. Dan saya cerita sedikit nih, di akhir tahun 2021 kami undang para pengusaha-pengusaha di Jakarta. Cara mengundangnya bagaimana? Kami undang 50 pembayar pajak terbesar di Jakarta. Jadi yang diundang bukan asosiasinya, tapi 50 pembayar pajak terbesar. Kan udah jelas nih, paling gede nih. Dan semua datang dengan pertanyaan kebijakan gubernur soal UMP. Jadi di dalam ruangan makan malam, saya sampaikan kepada semua Bapak Ibu sekalian, kita berada di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. Lokasi kita hanya 1 kilometer kurang lebih dari Gedung Pancasila. Di mana gedung itu lokasi para pendiri Republik berkumpul, bermusyawarah. Saya ingin ingatkan pada semua, yang berkumpul di ruangan itu pada saat Republik ini didirikan adalah orang-orang yang secara sosial ekonomi makmur. Secara keterdidikan amat terdidik. Di saat 95% penduduk kita buta huruf. Mereka cendekiawan, mereka berasal dari kalangan yang secara sosial ekonomi tinggi. Tapi apa yang mereka susun? Mereka menyusun sebuah republik baru yang mengandalkan pada prinsip keadilan. Republik ini didirikan dengan niat untuk satu, menggulung kolonialisme, yang kedua, menggelar keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita sekarang berada 1 kilometer di tempat itu, berkumpul di sini. Yang ada di ruangan ini, semuanya adalah orang-orang yang sudah merasakan manfaat kemerdekaan. Yuk kita tengok 50 tahun yang lalu kita berada di mana. 40 tahun yang lalu kita berada di mana. Rumahnya seperti apa, kendaraannya seperti apa. Bisa nggak nyekolahin anak di mana-mana. 50 tahun lalu, 40 tahun lalu, kita semua yang di ruangan ini bukan siapa-siapa. Republik ini telah memberikan kepada kita semua yang berada di ruangan ini kesempatan untuk merasakan kesejahteraan. Sekarang saatnya kita dalam situasi begini mengambil sikap. Bukan sekedar mengikuti peraturan, mengambil sikap. Apakah saya mau ambil tanggung jawab sebagai bagian yang ikut melunasi janji kemerdekaan, atau saya hanya menjadi bagian yang egois memikirkan diri kita sendiri? Pertanyaan itu dijawab oleh kita semua. Karena kita berada di tempatnya sebagai ambil tanggung jawab. Dan itu unik, di ujung malah semuanya memahami, menyetujui. Ini semua saya ingin sampaikan, bahwa kita bukan hanya berdebat regulasi. Mari kita tengok, kita sebenarnya mulai dari sebuah niat baik, bersama-sama meraih sebuah negara, sebuah masyarakat yang merasakan keadilan yang setara. Itulah kemudian suasananya berubah. Dari semula mempertanyakan soal keputusan UMP, lalu bicara tentang, ya Pak, kalau begitu kita jalani sama-sama. Sayangnya asosiasi mereka secara formal tetap memproses secara hukum. Tapi 50 pengusaha terbesar mereka bisa lebih maklum. Kenapa? Karena kita bicara tentang asal-muasal kita dulu di mana. Sekarang kita mau jalan sama-sama. Yuk kita ambil tanggung jawab. Jadi pesan kita di dalam peringatan Hari Buruh ini bukan soal semata-mata membela buruh, membela ojol, tapi ini soal memastikan keadilan itu hadir kepada semuanya. Itu yang penting kita garis bawahi. Dan ke depan insya Allah kita menginginkan sebuah ekosistem yang sehat. Kalau adil, semua akan punya kesempatan tumbuh. Dalam jangka pendek,
koreksi kepada sebuah sistem untuk adil pasti menimbulkan suasana tidak nyaman dalam jangka pendek. Karena yang biasanya mendapatkan berlebih, kemudian mengalami pengurangan. Yang kemarin dapatnya kurang, mendapatkan peningkatan. Dalam jangka pendek ada kontraksi. Tapi dalam jangka panjang, kita akan merasakan Indonesia yang stabil, Indonesia yang aman, Indonesia yang sejahtera. Kenapa? Karena ada rasa keadilan. Rasa keadilan itulah yang membuat kita semua akan tumbuh. Dan ini sudah dilakukan di banyak negara. Jadi kami yakin, insya Allah dengan prinsip-prinsip yang kita pegang selama ini kita teruskan ke depan. Kalau diwujudkan dalam satu kalimat, bukan mengecilkan yang besar, tapi membesarkan yang kecil. Yang besar biar tambah besar, tapi yang kecil jangan terus-menerus kecil. Yang kecil ekonominya, rumah tangganya harus mengalami peningkatan. Jadi izinkan saya dalam kesempatan ini mengajak kepada semua, mari kita konsisten. Kalau kita ingin memperjuangkan keadilan, maka pilihlah mereka yang memiliki rekam jejak untuk menunjukkan keadilan, untuk menghadirkan keadilan. Rekam jejak bukan sekedar rencana dan janji ke depan, tapi tengoklah ke belakang apa yang sudah dikerjakan, karena itu adalah bukti. Jadi kami berharap ini menjadi dasar bagi kita semua. Insya Allah yang sudah berkumpul di sini adalah pribadi-pribadi yang punya komitmen untuk menghadirkan keadilan. Terima kasih kepada semuanya. Khusus kepada para pimpinan organisasi buruh, izinkan saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih telah mengambil rute yang tidak sederhana. Menjadi pimpinan organisasi buruh itu sangat repot. Selalu berhadapan dengan masalah real yang ada di lapangan. Kami ngobrol cukup intensif dengan teman-teman itu. Boleh kita beri tepuk tangan untuk para pejuang buruh-buruh kita semua. Dan izinkan juga dalam kesempatan ini kepada PKS, insya Allah konsistensi yang kemarin dilakukan akan berbuah pada membesarnya dukungan untuk terus konsisten di masa yang akan datang. Dari ke depan PKS warganya makin besar, fraksinya makin besar, dan harapannya makin kuat di dalam memperjuangkan keadilan lewat jalur parlemen. Insya Allah. Terima kasih dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, mohon di tempat. Untuk tetap di tempat, Pak Anies. Panitia bisa geser. Ya, kami undang ke sepanggung Presiden PKS Bapak Ahmad Syaihu, Bapak Hidayat Wahid, para kabid dan wakabid DPP PKS yang hadir, para tamu tokoh yang hadir, tamu VIP untuk kita foto bersama di atas panggung. Kita sebut satu-satu ya, biar urut posisinya. Ya. Tenang, nanti setelah ini Sudah kita langsung akan saja. selfie bareng-bareng semua ya. Tapi Iya. tenang. Ya. Tokoh-tokoh buruh. Baik. Silakan posisinya yang depan jongkok. Iya. Sudah masuk semua, ada yang belum? Pak Ripi, ya jongkok depan. Yang belum ada mungkin Depan bisa boleh, Pak, dicek satu depan. persatu. Atau duduk di sini, Pak, Tamu depan. VIP, tamu undangan untuk bisa bersama-sama foto di atas panggung. Siap semuanya? Oke, semuanya yang lihat kamera tersenyum. Senyum lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya official ya, official. Ya, tangan ngepal semuanya. Tetap tersenyum lihat kamera. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang gaya wifi. Angkat tangan belum. Iya, iya. Ya, tanda. Gandengan tangan, angkat tangan. Semuanya bergandengan Silakan. tangan dan angkat tangannya. Bapak ke bapak, ibu ke ibu. Ya, tetap tersenyum. Ya. Lihat kamera. 1, 2, 3. Lagi. Sekarang semuanya ngelihat kedua Pak Presiden, lihat ke tengah. Iya. Ya. Tunjuk ya. Tunjuk. Ini presiden kita Iya. 2024. Semuanya 1, 2, 3. Oke.